Di tengah keramaian di depan lift karyawan, Novi berdiri, bersama karyawan-karyawan lain yang menunggu pintu lift terbuka. Tak lama, pintu lift akhirnya terbuka dan para karyawan memasukinya. Tapi, di saat yang bersamaan, ponsel Novi berbunyi dan ia lebih memilih untuk mengangkat panggilan itu di luar lift, daripada masuk bersama yang lain. Sepanjang panggilan, mata Novi tak henti-hentinya menangkap seorang karyawan yang sejak tadi menatap dengan intens ke arah pintu masuk kantor, seakan sedang mencari seseorang. Ketika Abi bersama Halim masuk ke dalam kantor, Novi melihat karyawan itu merapikan rambut dan pakaiannya seolah ingin memberikan kesan yang baik. Perasaan penasaran yang begitu mendalam membuat Novi memutuskan untuk memperhatikan karyawan itu, melewatkan kesempatan untuk naik lift. Di saat Abi berhenti di depan lift khusus CEO, tiba-tiba saja karyawan itu terjatuh ke arah Abi. Dengan cepat, Abi menghindar hingga karyawan itu jatuh terduduk di lantai. Novi merasa terkejut. Astaga, dia sedang apa sih? Gumam Novi dengan matanya yang membulat sempurna. Karyawan itu memegang kepalanya, seolah merasa pusing yang luar biasa. Aduh, kepalaku pusing. Abi yang berdiri di depan perempuan itu hanya menatap dingin, seolah-olah tak peduli apa yang terjadi padanya. Melihat sikap Abi yang tidak berubah, perempuan itu mulai merasa kesal dan frustrasi. Kenapa Tuan Prana tidak peduli padaku? Batin perempuan itu. Dalam usahanya untuk mendapatkan perhatian Abi, ia merasa terpaksa mengambil tindakan ekstrim, yaitu berpura-pura pingsan dan menjatuhkan dirinya tepat di depan Abi. Ia merasa percaya diri dengan tindakannya karena sebelumnya, ia pernah melihat Abi menarik Rea di pesta dan ia tahu bahwa Rea adalah istrinya Abi. Sebelum menyaksikan adegan tersebut, ia tidak pernah berani menggoda Abi karena takut dan merasa bahwa selera atasannya sangat tinggi. Namun, melihat penampilan sederhana Rea, ia menjadi percaya diri dan yakin bahwa ia lebih cantik daripada Rea. Sebagai seorang wanita yang penuh percaya diri, ia yakin bahwa tindakannya akan berhasil membuat Abi khawatir dan memperhatikannya. Namun, ekspresi Abi tidak berubah. Menyebalkan, gumam Abi dalam hati sambil menaikkan alisnya. Ia tahu bahwa perempuan di depannya ini sedang berpura-pura, karena ia sudah beberapa kali mengalami kejadian seperti ini, melihat seorang perempuan mencari perhatian padanya dengan cara menjatuhkan dirinya. Hal itu selalu ia alami ketika kuliah dulu. Terkadang juga, ia bertemu dengan perempuan yang pura-pura mabuk sampai memeluknya jika ia berada di pesta. Oleh sebab itu, ia tidak suka berada di pesta. Namun ini pertama kalinya, ia melihat karyawan di perusahaannya, mencari perhatian di depannya. Meski begitu, sebagai bos di perusahaan ini, ia tahu bahwa ia tak bisa membiarkan karyawannya menghadapi masalah sendiri, meski itu hanya pura-pura. Ia menoleh ke arah Halim, dan memberi perintah singkat. Suruh orang membawanya ke rumah sakit. Abi yang melihat Halim mengangguk, lalu masuk ke lift tanpa menoleh lagi ke perempuan yang masih terbaring di lantai. Halim yang berada di sana, berjongkok di depan si karyawan yang masih terbaring lemah di lantai. Nona, Anda mau bangun sendiri atau saya suruh orang menyeret Anda keluar, ucap Halim dengan nada tegas yang langsung membuat perempuan itu membuka matanya dan segera bangun. Halim terlihat tenang seolah tak terpengaruh. Namun Novi yang menyaksikan kejadian itu merasa tercengang, tidak menyangka bahwa seorang perempuan rela menurunkan harga diri hanya demi mendapatkan perhatian Abi. Aku tak bisa percaya dia sampai nekat melakukan itu, gumam Novi dalam hati, menyesali tindakan karyawan itu yang sejatinya sangat memalukan. Perasaan malu yang teramat sangat menyesakkan dadanya, membuatnya merasa bersalah sekaligus marah. Kenapa perempuan seperti itu harus mengejar pria yang sudah menikah? Apa dia tidak punya rasa malu sama sekali? Gumamnya dalam hati. Kau tahu,
Berapa banyak wanita yang mencoba hal memalukan seperti ini untuk mendapatkan perhatian Tuan Prana. Ujar Halim sambil menyentil kesadaran Novi untuk menghadapi realitas yang tak terelakkan. Novi terdiam, menundukkan pandangan menatap si karyawan yang malu. Rasa simpati tampak di wajahnya melihat perempuan tersebut, tapi rasa kesal juga ada dalam dirinya karena melihat seorang perempuan berani menggoda pria beristri. Banyak sekali Nona, sampai saya sendiri tidak bisa menghitungnya, dan Tuan Prana tidak pernah mempedulikannya, tapi dia tahu kalau para wanita itu hanya mencari perhatian. Termasuk kau, tapi Tuan Prana tidak langsung melemparmu keluar karena ingin memberimu kesempatan. Jadi lain kali kalau kamu masih mau kerja di sini, jangan lakukan hal seperti tadi. Kalau tidak, kau mungkin tidak akan bisa bekerja di sini atau dimanapun, tegas Halim. Karyawan tersebut hanya menundukkan kepala, merasa malu mendengar teguran Halim barusan. Berdirilah dan kembali bekerja, titah Halim. Dengan sigap, karyawan itu bangkit dan berlari menuju lift. Tanpa berpikir dua kali, Novi pun mengikutinya, masuk ke dalam lift yang sama. Berdiri di belakang perempuan itu, Novi menatapnya dengan tatapan tajam dan jengkel, ingin mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi di benak perempuan itu. Aku tidak tahu dari mana keberanianmu itu berasal sampai kau begitu nekat menggoda bos kita. Apa kau amnesia, atau memang kau yang tidak tahu malu? Ujar Novi tajam, membuat karyawan itu menoleh ke arahnya dengan tatapan yang sama kesalnya. Apa maksudmu? Tanya karyawan itu dengan nada tinggi, merasa tersinggung oleh tuduhan Novi. Semua orang di perusahaan ini tahu bahwa Tuan Prana sudah menikah, tapi kau malah berani menggoda dia dengan terang-terangan, tegur Novi, menunjukkan betapa kecewanya pada sikap perempuan itu. Karyawan itu tak ingin kalah, malah tersenyum sinis sambil melirik Novi dari atas ke bawah, seolah ingin menilai seberapa layak Novi bicara. Aku tahu kalau Tuan Prana sudah menikah. Aku juga tahu siapa istrinya. Dia karyawan magang di Departemen Pemasaran. Penampilannya, ya, apa adanya saja, tidak ada yang istimewa. Malah aku lebih cantik daripada dia, ucap perempuan itu dengan penuh keangkuhan. Novi tak bisa menerima perkataan perempuan itu, sampai ia tercengang melihat perempuan di depannya. Nona yang paling cantik, aku akui kamu memang cantik, tapi kalau dibandingkan dengan Rea, kau itu tidak ada apa-apanya, ujarnya tegas. Perempuan itu langsung merasa tersinggung, kamu menghinaku. Sergahnya. Di saat itu, lift terbuka, dan Novi keluar dari lift tapi ia menahan pintu lift agar tidak tertutup. Mbak, jangan memandang orang dari penampilan luarnya saja. Hanya karena kamu lihat istrinya Tuan Prana sederhana dan biasa aja, kamu menganggap dirimu jauh lebih baik dari dia. Aduh Mbak, jangan menganggap laki-laki semuanya sama. Tidak semua laki-laki di dunia ini suka sama kecantikan fisik. Ada beberapa pria yang lihat perempuan dari hatinya. Termasuk Tuan Prana. Dia nggak butuh perempuan cantik dan seksi kayak Mbak, tapi butuh perempuan baik yang selalu jaga kehormatannya, bukan perempuan murahan. Merasa geram dan kesal dengan sikap perempuan di depannya, Novi tak bisa menyembunyikan amarah yang membara dalam hatinya. Seolah tak mampu ditahan lagi, kata-kata pedas meluncur begitu saja dari bibirnya. Terus, tindakanmu tadi, masih kurang Mbak. Harusnya, kamu itu bunuh diri di depan Tuan Prana. Kali aja dia nolongin, gendong Mbaknya ke rumah sakit, ejek Novi dengan nada meremehkan, lalu ia menyingkir dari lift itu. Pintu lift pun tertutup, bersamaan dengan Novi yang menggeleng-gelengkan kepala melihat perempuan tersebut. Ih, aku aja ilfil lihat dia pura-pura jatuh tadi. Apalagi Tuan Prana. Astaga, benar-benar sangat memalukan.
gumam Novi yang masih tak bisa melupakan kejadian tadi. Begitu sampai di meja kerjanya, pikiran Novi mulai berkelana, mengutuk perempuan tersebut yang menurutnya tidak tahu malu. Hanya beberapa menit setelah ia duduk di sana, Rea datang. Rea langsung menyapa Novi, dan Novi membalasnya. Di saat itu, Novi ingin mengajak Rea bicara, bercerita tentang kejadian di depan lift tadi. Rea, kamu tahu nggak? Apa yang tadi kulihat di depan lift? Rea mengerutkan keningnya, penasaran dengan yang dilihat Novi. Apa? Ada karyawan yang tiba-tiba jatuh di depan suami kamu, terus pura-pura pingsan. Rea malah tidak percaya mendengar ucapan Novi. Ia malah menganggap itu sebuah candaan dari Novi. Kamu bercanda ya? Serius? Kalau nggak percaya, tanya aja sama Tuan Prana. Rea yang tadinya tidak percaya, kini percaya dengan Novi setelah mendengar Novi memintanya bertanya pada Abi. Kejadiannya kayak gimana? Kok bisa pura-pura pingsan di depan Mas Abi? Biasalah. Perempuan murahan yang sedang nyari perhatian sama laki-laki. Dia ngerasa dirinya cantik, makanya dia goda Tuan Prana. Tapi kamu tahu, apa yang terjadi? Novi tidak bisa menahan tawanya, sampai ia menjeda kalimatnya dan malah tertawa kecil di sana. Apa yang terjadi? Tanya Rea yang semakin penasaran. Tuan Prana biasa aja. Dia malah nyuruh Tuan Halim, bawa dia ke rumah sakit. Abis itu, Tuan Prana masuk ke lift, dan Tuan Halim ngomong sama karyawan itu. Tuan Halim ngancam dia, karena dari awal, dia udah ketahuan kalau sedang pura-pura. Sumpah, aku malu banget lihatnya. Kok ada orang kayak gitu? Novi heran sendiri mengingat karyawan itu melakukan tindakan memalukan. Orangnya ada di sini nggak? Tanya Rea penasaran. Kenapa? Mau labrak dia? Rea menggeleng. Enggak. Ngapain aku labrak orangnya? Aku cuma penasaran aja. Aku nggak tahu dia di bagian mana. Namanya aja nggak tahu. Tadi, nggak sempat lihat identitasnya. Rea hanya diam saja, namun ia masih penasaran dengan sosok perempuan yang berani menggoda suaminya. Novi yang melihat Rea diam, merasa khawatir karena berpikir bahwa Rea sedang kesal dengan perempuan tadi. Kenapa? Kok diam? Marah iya. Rea kembali menoleh melihat Novi. Marah karena apa? Marah karena perempuan yang goda suamimu, jawab Novi. Enggak kok. Tapi, gimana dia waktu pura-pura pingsan? Rea masih penasaran dengan tindakan karyawan itu hingga ia bertanya lagi pada Novi. Novi yang duduk di kursinya, mempraktikkan ketika perempuan itu ingin menjatuhkan dirinya di lantai dengan menyandarkan dirinya di sandaran kursinya, secara tiba-tiba, seolah-olah ia sedang jatuh. Aduh, kepalaku pusing. Bahkan Novi memegang kepalanya dan juga bersuara manja seperti yang dilakukan perempuan tadi. Rea seketika tertawa melihat tingkah Novi. Itu beneran kayak gitu? Novi mengangguk serius. Benarlah. Masa aku bohong? Astagfirullah. Ternyata ada orang gak waras yang kerja di sini. Kukira, semuanya waras. Rea juga merasa malu setelah melihat Novi mempraktikkan kejadian tadi. Novi tidak mengatakan apapun tapi ia menggeleng lagi, mengingat kelakuan karyawan tersebut. Jam makan siang tiba. Rea yang masih disibukkan dengan pekerjaannya, mendapat pesan dari suaminya yang memintanya ke atas. Mau makan siang lagi di ruangannya Tuan Prana? Tanya Novi yang sudah biasa melihat Rea pergi makan siang di ruangan Abi. Rea mengangguk. Maaf ya. Nggak masalah kok. Aku bisa pergi sama yang lainnya, ucap Novi yang sama sekali tak kecewa jika Rea tidak ikut makan siang dengannya. Malah Novi senang sebenarnya, karena Rea selalu mentraktirnya dan ia merasa tidak enak hati jika ditraktir terus.
Rea juga orangnya suka memaksa sampai ia tidak bisa menolak. Kalau gitu, aku tinggal ya. Novi mengangguk. Dengan rasa tak sabar ingin makan siang bersama Abi, Rea meninggalkan meja kerjanya. Ia melangkah ke ruangan suaminya. Sampai di lantai atas, Rea segera keluar dari lift dan melangkah menuju ruangan Abi yang tidak jauh dari lift. Seperti biasa, Cindy membantunya membuka pintu lalu Rea masuk ke dalam. Ia melihat Abi sedang duduk di sofa. Makanan dari Bisaida sudah tertata di atas meja hingga ia tidak punya kesempatan untuk membantu suaminya menata rantang makan itu. "Duduk sayang," sahut Abi sembari tersenyum pada istrinya. Rea tiba-tiba saja teringat dengan cerita Novi tentang seorang karyawan yang menggoda Abi hingga ia berniat untuk mempraktikkannya di depan Abi untuk mengetes suaminya. Dengan rencananya itu, ia melempar dirinya di sofa sembari memegang kepalanya, dan menunjukkan ekspresinya yang sedang kesakitan. "Aduh, kepalaku pusing." Abi yang melihatnya, seketika panik dan khawatir. Ia berdiri dari tempatnya dan mendekati Rea. "Apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba sakit kepala?" Rea malah menunjukkan ekspresi serius melihat suaminya. "Kok reaksinya gitu sih? Apa maksudmu?" Kening Abi mengerut, heran melihat istrinya yang tidak memegang kepalanya lagi. "Tadi, katanya ada karyawan yang pura-pura sakit di depan Mas Abi. Terus, Mas Abi cuek aja karena tahu dia pura-pura sakit. Aku kira, Mas Abi juga bakal tahu kalau aku pura-pura." Abi akhirnya tahu bahwa istrinya sedang pura-pura hanya untuk mengetesnya saja. Ia pun menghela nafas leganya, bersamaan dengan rasa khawatirnya yang menghilang. "Di pikiranku cuma keselamatanmu saja. Jadi saat panik dan khawatir, aku mana bisa berpikir jernih," ujarnya kemudian. Oh, sahut Abi sembari memukul pelan atas kepala istrinya dengan buku jari telunjuknya. Rea tidak marah tapi malah cengengesan melihat Abi. Abi ikut tersenyum melihat reaksi istrinya. "Kau itu selalu melakukan hal aneh-aneh. Sudah. Ayo makan." Rea mengangguk kemudian ia membalikkan piring suaminya dan menyendok nasi serta lauk ke piring Abi. Keduanya makan siang bersama di sana dengan damai. Abi yang sedang menikmati makan siangnya, teringat lagi dengan kelakuan Rea tadi sampai membuatnya menggeleng.